Salam sejahtera bagi kita semua, salam jumpa dalam Infinity Ministry, Inspirasi dan Motivasi bersama saya Pak Dolof. Tema yang diusung oleh IM bulan ini adalah Komando Agung. Hari ini saya membawakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3. Ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Tema yang saya berikan adalah amanat agung Tuhan bagi Musa. Demikian firman-Nya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir, ayat yang ke-10. Dari firman Tuhan ini, apakah amanat agung Tuhan bagi Musa? Yang pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Perintah amanat agung Tuhan kepada Musa harus dilakukan sekarang, tidak boleh ditunda. Jadi sifat dari perintah Tuhan mendesak dan segera dilakukan. Mengapa? Karena Tuhan sudah melihat penderitaan umat Tuhan di Mesir, dan Tuhan sudah mendengar mereka berteriak minta dibebaskan dari orang-orang yang menjadi mereka. Sesungguhnya aku tahu semua kesengsaraan mereka, dalam ayat yang ke-7. Kesengsaraan perlu ada tindakan penyelamatan, dan tugas itu diberikan Tuhan kepada utusannya Musa juga kepada gerejanya. Jika saya keluar dari teks ini dan masuk dalam konteks komando agung pemberitaan Injil, maka perintah Tuhan bagi orang percaya ialah menyelamatkan orang-orang, yaitu jiwa-jiwa sesat, untuk dibawa keluar dari kegelapan kepada terang dan dibawa keluar dari perbudakan dosa hanya melalui pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Perintah Tuhan harus dilakukan sekarang dan tidak boleh ditunda-tunda. Sifat perintah mendesak dan segera. Mengapa segera? Karena ada banyak jiwa-jiwa, yakni orang-orang yang sesat yang menuju kepada kebinasaan dan kematian. Dan untuk menyeberangkan mereka hanyalah melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus mereka diselamatkan. Perintah atau komando agung dari Tuhan menuntut ketaatan orang percaya. Jika Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, maka orang-orang percaya ditugaskan Yesus Kristus untuk membawa keluar orang-orang berdosa dari perbudakan dosa oleh pemberitaan Injil. Jika Musa diutus Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan, demikian juga gereja dan orang percaya diutus untuk menjalankan komando agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu pemberitaan Injil ke seluruh dunia, dan skop pemberitaan Injil dari gereja itu mendunia. Perintah Tuhan kepada Musa adalah perintah suci. Misinya membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Demikian juga komando agung Tuhan Yesus Kristus adalah perintah yang suci. Misinya adalah penyelamatan manusia berdosa melalui pemberitaan Injil, dan kerja kuasa Roh Kudus terlibat dalam pemberitaan Injil orang-orang percaya. Perintah pemberitaan Injil diterima langsung oleh gereja dari kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada keberatan Musa dalam mengikuti amanat agung. Karena yang pertama, Musa merasa jauh lebih rendah dirinya, ia merasa dirinya tidak mampu, sehingga ia berkata, siapakah aku ini? Jadi Musa merasa dirinya tidak mampu, tidak yakin akan kesanggupan untuk menghadap umat Israel dan Firaun dan membawa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, Musa meragukan hikmat Allah dalam memilihnya. Ingat bahwa Allah tidak membantah Musa dengan berkata bahwa Musa sanggup. Tapi ini yang dikatakan Tuhan. Yang pertama, aku menyertai engkau. Dan yang kedua, aku akan memberi suatu tanda. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita juga bisa sama seperti Musa yang merasa diri rendah, merasa diri tidak mampu, karena harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang mempunyai posisi dan kedudukan ini, seperti contohnya Firaun. Tentu saja bisa membuat kita menjadi minder, malu, sungkan, dan lain-lain. Tapi ingat, ada janji penghiburan bahwa Tuhan menyertai Musa. Demikian juga Tuhan menyertai orang percaya yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan menyertai kita, itu cukup. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Pergilah, aku akan menyertai bidamu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Minta keberanian kepada Tuhan untuk menjauhkan rasa minder, rasa malu, rasa takut, rasa khawatir, sungkan, dan lain-lain. Dalam pemberitaan Injil, ia menyertai orang percaya dan kuasa Roh Kudus bekerja melalui perkataan kita. Yang kedua, Tuhan melihat dan mengindahkan umatnya yang diperlakukan oleh bangsa Mesir dengan kekerasan, ayat yang ke-16. Firman-Nya, aku mengindahkan kamu
juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir dengan kekerasan, ayat 16. Tuhan melihat Israel dalam kesengsaraan dan Tuhan menolong Israel. Tuhan melihat ada masalah kesengsaraan, penderitaan, dosa, dan lain-lain. Dan Tuhan pakai gerejanya untuk melihat hal itu, kemudian pergi sekarang untuk melakukan apa yang bisa gereja lakukan, yaitu menolong jiwa-jiwa sesat lewat pemberitaan Injil. Amanat agung yang ketiga, yaitu Tuhan rindu berjumpa dengan umatnya dalam ibadah, ayat 12 dan ayat 18. Pergi untuk beribadah, pergi untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan Allah kami, ayat 12 dan 18. Jika sudah diselamatkan, Tuhan ingat beribadah kepada Tuhan, ada perintah untuk beribadah, ibadah dijalankan dengan penuh ketaatan. Dan yang keempat adalah Tuhan menuntut umat Israel keluar dari kesengsaraan, ayat 17. Kesengsaraan, penderitaan tentu tidak menyenangkan bagi semua manusia, tapi menjadi kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. Pendengar IM yang dikasihi Tuhan, jika Dia berkuasa sanggup membawa kita ke sorga, maka mudah bagi Dia membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mudah bagi Dia memakai gerejanya pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Pelajaran-pelajaran rohani penting bagi kita dari kisah Musa adalah, yang pertama, Allah suci, tidak ada yang sama seperti Dia. Yang kedua, Allah aktif dalam dunia ini, ayat yang ke-6. Yang ketiga, Ia sadar akan kebutuhan umatnya dan Ia bertindak bagi umatnya. Ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, Aku telah turun. Berarti Tuhan akan campur tangan dalam perkara umatnya. Tuhan terlibat dalam perkara umatnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.